Selamat dan semangat pagi. Saya Yosef Cahyo Ardi, guru matematika di SMA Negeri 2 Magelang, sekaligus juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Widya Dharma Klaten. Kali ini 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Mari bersama-sama dengan saya masuk di kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau saya bilang selamat pagi, semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa, ketua kelas, Mbak Uraifah. Cepat duduk, siap, Kak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Ya, selamat pagi. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama ada orientasi sekitar 15 menit, kemudian persepsi motivasi, kemudian penyampaian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga nanti ada pretest yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian kita diskusikan di dalam kelompok permasalahan tersebut, kita selesaikan, kemudian presentasi, kita mempresentasikan hasil kerja diskusi kita, kemudian di bagian atau langkah keempat ada evaluasi. Nah, mari kita lihat apa sih SPLTV. Ada yang masih ingat? SPLTV adalah sistem persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Oke, sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ada yang lain? Nggak ada. Oke, terima kasih Mbak Talita. Ya, SPLTV ini bentuk umumnya ya. Ada 3 variabel dan juga 3 persamaan linear. Bentuk umumnya ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1.
Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga bisa kita tuliskan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini adalah bentuk umum daripada sistem persamaan linear 3 variabel yang pertemuan sebelumnya pernah kita bahas. Nah, berikutnya untuk penyelesaian SPLTV kita juga pernah mempelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Dengan cara apa? Masih ingat? Mas Fauzan? Eliminasi. Substitusi. Oke, betul. Ada metode substitusi, kemudian ada metode eliminasi. Ini yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya marilah kita lihat dulu video pendek. Silakan disaksikan. Ya, itu tadi video pendek yang sudah kita lihat. Apa sih dari video ini? Ada yang bisa kita simpulkan atau pesan apa yang bisa kita dapatkan? Ya, Mbak Kaila. Menurut saya matematika itu sangat penting untuk dipelajari karena dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari yang seringkali bertemu dengan permasalahan matematika. Oke, terima kasih Mbak Kaila. Kita berikan tepuk tangan. Ya, matematika ketika kita melihat video tadi, ternyata matematika itu sangat penting sekali. Kita bisa melihat kegunaan matematika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus semangat untuk tetap belajar matematika. Ingat bahwa sukses itu berawal dari mimpi-mimpi yang kau perjuangkan dari hari ini dengan kerja keras. Nah, maka ketika kita ingin sukses, maka kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk juga kita belajar matematika. Kompetensi dasar yang pertama, yang pengetahuan 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang keempat, 3.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengubah ke dalam variabel. Nah, variabelnya itu tidak harus XYZ, bisa ABC atau bisa juga PQR dan sebagainya, tergantung dari permasalahan dan juga keinginan kalian. Yang berikutnya, membuat model matematika dari soal dalam bentuk cerita. Nah, tadi kan ada soal atau permasalahan kontekstual, kemudian kita rubah menjadi model matematika. Kemudian menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, jadi nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompok dan juga tanya jawab dengan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengubah ke dalam variabel dengan tepat. Yang kedua, membuat model matematika berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian, silakan kalian mengerjakan pretest melalui kuisis. Silakan boleh dikeluarkan handphonenya. Silakan untuk kuisis atau untuk pretest bisa masukkan kodenya 142785. Bisa? Udah? Oke, ya. Betul? 2. Oke. Oke, sudah selesai semua ya. Kita akhiri untuk pretestnya. Ada yang betul semua, kemudian ada yang masih
betul 1, betul 2, dan bahkan ada yang masih salah semua. Nah, jangan berkecil hati, tetap semangat untuk belajar. Nanti bisa kita perbaiki dengan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Nanti diharapkan di akhir atau di post testnya itu nilainya sudah bagus semua, gitu ya. Setelah kita melaksanakan pretest, nah silakan kalian lihat permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak terlebih dahulu. Permisi. Silakan masuk. Permisi Mbak, mau beli paket sembako, tapi dijadiin 3 paket. Paket pertama 1 kg gandum, 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng. Paket kedua 2 kg gandum, 1 kg gula pasir, 3 liter minyak goreng. Paket 3 kg gandum, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Bentar ya Mas. Ya. Ya Mas, paket satunya 70.000. Ya. Paket 2-nya 83.000. Paket 3-nya 65.000. Ya, makasih. Totalnya jadi 218.000 Mas. Oh iya. Ini ya Mbak uangnya. Oke Mas. Uangnya pas ya Mas. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Wisnu, tolong belikan gandum 1 kilo sama gula pasir setengah kilo ya. Baik Bu, bentar. Mbak mau beli gandum 1 kilo sama gula pasir setengah kilo. Oh ya Mas, benar ya. Ya. Ini ya Mas. Ya Mbak. Nah, ini tadi untuk permasalahan pertama, ada masalah apa yang dialami oleh tadi siapa? Dialami oleh Dignu. Yang dialami oleh Dignu, ada yang ingat? Oke, Mas Arya. Untuk yang terakhir itu disuruh oleh ibunya membeli 1 kilo gandum sama setengah kilo gula pasir. Ya, betul sekali ya. Yang dikatakan oleh Mas Arya, kita akan melihat contoh permasalahan yang lain. Nah, untuk yang kedua, silakan nanti kalian saya minta untuk berperan. Ada yang pengen membantu, saya butuh 3. Ya, Mbak Irma, Mbak Bebi, dan Mas Silo silakan maju ke depan. Ini minta tolong mejanya digeser ke depan. Nah, saya punya keju pasta, ya, ada keju pasta, kemudian ada wafer dan juga ada kuaci. Nah, kita akan mempraktikkan layaknya pedagang yang menjual makanan ringan, gitu ya. Wafernya ada 2,
Ya, kemudian kuacinya ada berapa? 2. Ada 2. Keju pastanya ada berapa? 3. Nah, 3. Oke, wafernya ada 2. Kemudian kuacinya ada 2 dan keju pastanya ada 3. Nah, harganya adalah 7.400. Kuaci 1. Kemudian keju pastanya ada 2. Kemudian wafernya 3. Nah, harganya adalah Rp6.100. Nah, 2 kuaci, 4 wafer, 1 keju. Ya. 2 kuaci, 4 wafer, 1 keju. Nah, harganya itu Rp7.200. Ya, silakan boleh dibawa ke belakang. Boleh dibawa. Itu tadi permasalahan yang mungkin kita alami ketika kita membeli jajanan atau kita membeli sesuatu ketika pas istirahat di kantin membeli jajanan. Nah, ada permasalahan? Ada yang bisa membacakan? Mbak Talita, ya? 2 kuaci, 3 keju pasta, dan 2 wafer, seharga 7.400. Irma 1 kuaci, 2 keju pasta, dan 3 wafer, seharga 6.100. Dan Selo 2 kuaci, 4 wafer, dan 1 keju pasta dengan harga 7.200. Ya, ini permasalahan yang kedua. Terima kasih Mbak Talita. Nah, ini permasalahan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya 2 ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemarin itu kan atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan juga metode substitusi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari dengan metode gabungan. Nah, sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Ada X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 9, X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 8. Nah, langkah pertama adalah pilih 2 persamaan dan eliminasi salah satu variabelnya. Nah, misalkan kita pilih persamaan 1 dan 2, kemudian eliminasi variabel X. Nah, maka akan dapat persamaan baru, yaitu persamaan keempat. Nah, langkah berikutnya bisa kita sambung dengan substitusi. Nah, seperti ini. Maka ketiga variabel yang kita cari itu akan ketemu. Nah, berikutnya kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Jadi ada kelompok yang pertama, kita beri nama ilmuwan matematika. Kelompok pertama, kelompok Pascal, ada Mas Afnan, Mas Rajib, Mbak Niha, dan Mbak Nafisa. Berikutnya kelompok Archimedes, ada Mbak Aisyah, Mas Fahri, Mbak Lailatul, kemudian Mas Rizky. Kemudian kelompok Pythagoras, ada Mbak Firda, Mbak Destiati Tiamu, kemudian Mbak Uraifa, dan Mas Zidan. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok ini. Nah, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti permasalahan yang tadi kita diskusikan di dalam kelompok. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu identitasnya, termasuk dengan nama kelompoknya dan juga anggota kelompoknya. Kemudian dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Untuk video yang tadi bisa juga dilihat kembali di YouTube saya. Silakan bisa dibuka. Ini yang ya, tahu yang apa yang paci tadi. Berarti yang 3 liter. Ya, terus satu lagi.
Tiga gandum. Ini variabel X-nya itu apa? Harga apa? Kuaci. Harga kuaci. Yang J? Pasta. Oke, keju pasta. Yang Z-nya? Burger. Ya, silakan dilanjut ya. Iya. Kalikan 2. Oke, ini 4 3. Ya, terus sekarang yang ini kan dapat P dan M. Nah, kenapa nggak eliminasi gue, lebih enak tuh. Ini dan ini dan ini itu kan lebih enak. Dua. Ini 2. Terus ini dikurangi 10. Nah, 950. Oke, sudah semua ya? Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ada yang bersedia untuk mempresentasikan? Ya, kelompok Pythagoras. Satu lagi? Ya, kelompok Pascal. Oke, silakan. Nanti untuk kelompok Pascal di sini, kelompok Pythagoras di sini. Silakan. Ya, ditulis dulu. Satunya spidolnya tadi di sini. Kita kan mencari G. Dari 36 dari 36 dari persamaan yang 3 yang 3G ini 3G positif Oke, silakan kelompok Pythagoras ya.
Oke, jadi dari permasalahan pertama kami sudah mencari solusinya. Dari permasalahan Digno diambil ada 3 variabel, yaitu gandum, gula pasir, sama minyak goreng seperti yang sudah didefinisikan. Nah, langkah pertama yaitu menentukan si variabel ini jadi huruf. Jadi G itu sama dengan harga 1 kg gandum, terus P sama dengan harga 1 kg gula, terus M-nya harga 1 liter minyak goreng. Habis itu yang ketiga persamaan ini diubah menjadi bentuk variabelnya, yaitu persamaan pertama G plus 2P plus 2F sama dengan 70.000, terus persamaan kedua 2G plus P plus 3F sama dengan 83.000, terus yang ketiga persamaan ketiga 3G plus P plus F sama dengan 65.000. Habis itu langkah selanjutnya kita mengeliminasi menjadi persamaan keempat. Kita masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Terus untuk mencari yang dieliminasi adalah, karena yang dieliminasi adalah P, maka persamaan setelah kita cari kita sudah menemukan bahwa harga 1 kg gandum yaitu 12.000, habis itu harga 1 kg gula pasir 14.000, dan 1 liter minyak harganya 16.000. Nah, karena yang ditanyakan adalah Digno itu mau bayar 1 kg gandum dan setengah kilogram gula pasir, maka kita temukan 12.000 tambah 7.000 yaitu 19.000. Terima kasih. Oke ya, kelompok Pitagoras. Kita berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya silakan kelompok Pascal, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agustian Hermanto, absen 1 dari kelompok Pascal. Saya Niha Syifa Widasari, absen 25 kelompok Pascal. Saya Yasmin Safila, nomor urut 32 dari kelompok Pascal. Saya Nafisa Akadani, nomor absen 24 dari kelompok Pascal. Nah, jadi kelompok kami ini itu suruh menganalisa apa tuh jajanan yang tadi diambil sama itu Baby, Irma sama Celo. Nah, jadi pertama kita ubah jadi bentuk variabel dulu. Kayak yang tadi, misalnya X itu dilambangkan sebagai kuaci, terus Y itu sebagai pasta keju, kemudian Z adalah harga wafer. Jika sudah diketahui bentuknya seperti itu, maka dilanjutkan dengan metode eliminasi. Jika sudah ditemukan metodenya, ini baru dimasukkan ke substitusi. Nah, jadi harga kuaci itu 1.200, kemudian pasta keju 1.040, kemudian harga wafer 940. Ya, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok Pitagoras tadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Digno adalah 19.000. Silakan kursinya dibalik ke depan semua. Dibalik dulu. Menghadap ke depan semuanya. Ya, oke. Saya ulangi lagi, biaya yang harus dikeluarkan oleh Digno adalah 19.000. Kemudian dari kelompok Pascal, nah, didapatkan harga kuacinya adalah 1.200, kemudian harga pasta kejunya 1.040 dan harga wafernya 940. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dua kelompok Pascal dan Pitagoras. Dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Oke, Mas Fahri. Dari yang saya simpulkan dari pelajaran SPLTV ini, bahwa pelajaran SPLTV ini sangat berguna, apalagi untuk semisal kita disuruh orang tua untuk untuk memisahkan paket-paket gitu yang satu barang gitu. Jadi ketika disuruh nentuin harganya, kita sudah bisa tahu dari SPLTV ini. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mas Fahri. Nah,
tadi kita juga sudah melihat bahwa di video awal tadi, di video yang dialami oleh Mas Dignu, kita bisa menyelesaikan apa yang dialami oleh Mas Dignu ketika dia pergi ke toko kelontong dan juga diminta oleh ibunya untuk membeli 1 kg gandum dan setengah kilogram gula pasir. Kita bisa menyelesaikan itu. Itu salah satu manfaat yang dapat kita petik atau dapat kita pelajari dari mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Demikian juga dari persamaan ataupun permasalahan yang kedua. Kita bisa menyelesaikan apa yang dialami oleh Mbak Irma, Mbak Bebi, dan Mas Selo. Nah, silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Bisa minta tolong dibawa ke depan. Nah, berikutnya untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengerjakan post test melalui quizzes. Silakan masuk quizzes. Ya, ini dengan kodenya 5352474. Silakan. Sudah? Sudah selesai? Berapa nilainya? 100. Oke. Selesai? Sudah. Selesai. Oke, nilainya berapa? 88. Oke. Berapa? 88. Berapa? 88. Oke. Oke, selesai ya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua. Bagaimana? Apakah ada peningkatan? Ada ya? Oke. Nah, tadi ketika saya lihat berkeliling juga mayoritas semuanya ada peningkatan, ada yang dapat 100, kemudian ada yang dapat 88. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berikutnya silakan kalian merefleksikan dari pembelajaran kali ini apa sih yang kalian dapatkan. Silakan tuliskan di Mentimeter ini. Ya, ini bisa kita lihat. Adu menyenangkan, seru, kemudian semangat, menarik, dan bermanfaat untuk masa depan. Matematika seru banget, matematika asik, menjadi lebih semangat belajar matematika. Oke, asik, mantap, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Rata-rata secara keseluruhan sangat baik ya, menyenangkan untuk pembelajaran pada kegiatan hari ini. Untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kalian mengerjakan tugas, bisa di-download di sini. Ketikkan link ini, kemudian ataupun scan barcode. Nanti soalnya di-download, kemudian dikerjakan di dalam kertas. Baik. Ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, nah untuk pertemuan, nah ini untuk materinya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan dengan materi yang baru. Silakan nanti bisa kalian lihat dulu di buku LKS, kemudian ataupun buku paket yang sudah kalian punya yang bisa lihat di dalam perpustakaan. Itu. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa, Mbak Uraifa. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Uraifa. Kita berikan
Aplaus untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.